partai politik saat ini tinggal menunggu kunci dari pusat. Dilemanya adalah yang saat ini Pak Sugeng yang menjadi satu persoalan di publik. Kemudian kalau di daerah banyak sekali yang menyebutkan bahwa ada sawit, ada pariwara, ada duit, ada suara. Selamat pagi Pak Ketua DPR. Saya hari ini berada di kantor DPR Kabupaten Bengkayang berhadapan langsung dengan Bapak Ketua DPR, Bapak Fransiskus SPD MPD. Selamat siang Pak Pran. Seiring dengan persiapan politik menuju pemilu 2024 mendatang, kira-kira persiapannya Partai Gerindra seperti apa? Pada prinsipnya kita selaku peserta pemilu 2024, Partai Gerindra, partai pemenang kedua tingkat nasional dan partai pemenang di Kabupaten Bengkayang, tentu kontestasi ini kita pasti siap untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Tidak ada alasan tidak siap. Apapun siap. Kader-kader di bawah, simpatisan, baik itu semua pengurus tingkat kabupaten, tingkat desa, tingkat dusun, tingkat RT, semua digerakkan untuk bagaimana bisa memenangkan dan mempertahankan Partai Gerindra. Baik Pak Ketua, mungkin salah satu dilema yang selalu terjadi di saat ini, dan ini kan bukan persoalan yang lama, berkaitan dengan pemilu, pilkada dan sebagainya, yang selalu disebut selalu disebut ada uang, ada suara, ada uang, atau ada sawit, ada kayu ara tadinya kan. Nah, dengan demikian seperti apa persiapan Partai Gerindra untuk menyikapi hal-hal yang akan terjadi seperti itu? Kenapa masalahnya adalah kalau misalnya pemimpin seakan-akan harus membeli suara, bagaimana untuk membangun masyarakat? Kira-kira seperti apa pandangannya terhadap warga masyarakat? Ya, tentu semua kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra tidak lepas daripada popularitas, kualitas, elektabilitas, ya kan? Nah, termasuk nggak isi pas. Gimana orang kita ketika berkompetisi, ketika orang tidak punya isi tasnya, oleh karena itu tentu semua komponen itu tentu harus kita upayakan, ya. Karena kita kualitas, tidak terlepas daripada kualitas manusia itu harus kita dalam rangka bagaimana orang ini bertugas bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat daripada sumber daya manusianya. Saya berbicara tentang bagaimana daerah bisa baik, ya, itu kualitas. Popularitas tentu juga harus bagaimana bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang atau daerah pemilihan sendiri. Nah, kalau tidak populer, bagaimana bisa masyarakat bisa meyakini dia? Nah, elektabilitas juga begitu. Elektabilitas itu bagaimana latar belakangnya dan sebagainya itu berhubungan dengan isi tas itu juga bagaimana bisa menggerakkan motor politik, mesin politik ini. Ya salah satu itu dari isi tas itu bagi sosialisasi. Kalau tidak dari isi tasnya, ya isi tas itu ya, kalau berapa banyak itu tentatif lah ya. Yang penting dari isi tas dulu. Berapa jumlahnya? Ya, contoh kalau kita bagaimana orang itu membantu kita di lapangan, ada ibaratnya ada mesin, kalau tidak ada minyak gimana bisa bergerak? Nah, ini kan salah satu komponen isi tasnya. Tapi mohon maaf, masalah banyak sedikitnya itu terbatas. Yang penting isi tasnya pasti ada. Tetapi dari Partai Gerindra sebagai pemenang nomor 2 di tingkat nasional, ya, mungkin Pak Ketua DPR sebagai Ketua DPC Partai Gerindra yang ada di Kabupaten Bengkayang tentu memiliki satu tekad untuk mempertahankan angka itu. Kira-kira seperti apa aksi yang akan dilakukan? Ya, yang pertama
survei yang kita yakini sampai hari ini Partai Gerindra masih menempati posisi kedua. Nah, oleh karena survei itu, betul ini juga salah satu modal yang harus disampaikan kepada rakyat. Nah, mengapa ini modal itu ya? Kita meyakini masyarakat survei ini berdasarkan masyarakat. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu bagaimana kita mempertahankan pemenangan kedua tingkat nasional, bahkan pemenangan di Kabupaten Bengkayang, termasuklah di Kalimantan Barat, ini menjadi cita-cita kita. Dan kita mempertahankan ya, dan bahkan harus menaikkan untuk tingkat partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Gerindra ini. Ya, baik. Begini lagi Pak Ketua. Kami juga mendengar isu yang berkembang ini, dan juga mendengar isu yang berkembang ini seperti itu kan dari Partai Gerindra itu mengusung Jenderal Prabowo kan. Kira-kira seperti apa dukungan Partai Gerindra yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bengkayang saat ini untuk memenangkan beliau? Kami perusahaan kami adalah tegak lurus apa yang jadi konsensus kita, komitmen kita pada saat rapat pimpinan nasional di Jakarta. Semua kita sudah memberikan mandat kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto untuk dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Apapun alasannya, kita tetap harus meyakini rakyat untuk bagaimana bisa beliau ini dipilih dan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini tekad kita. Tidak ada alasan apapun, harga mati. Baik. Kemudian apa harapan dan pandangan Bapak Ketua DPR sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra di Kabupaten Bengkayang kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto ke depan 2024 mendatang? Kira-kira apa yang harus disampaikan, Pak? Ya, tentu harapan kita yang pertama, saya selaku Ketua DPRD tentu meminta kepada masyarakat hadir dan partisipasi untuk memeriahkan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, di situ adalah pemilihan DPD, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, termasuklah Presiden Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya, karena saya sebagai Ketua DPRD tentu mengharapkan partisipasi masyarakat dalam rangka kita untuk memeriahkan pesta demokrasi itu sendiri. Yang kedua, saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra, tentu bagaimana saya meyakini masyarakat bisa memenangkan Pak Prabowo Subianto untuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya Pak Prabowo saja, tapi termasuklah kader-kader Gerindra yang diusung oleh Partai Gerindra. Kita berupaya untuk bisa memenangkan dan bisa meyakini masyarakat. Itu. Nah, Pak Prabowo sudah berapa kali ikut, ya tentu kita merasa prihatin. Artinya ketekatan beliau, keseriusan beliau untuk memimpin negara ini luar biasa. Nah, ini semangat patriotik yang dimiliki oleh seorang mantan tentara yang betul-betul mencintai negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau orang yang punya keseriusan dan punya tekad yang begitu luar biasa, mengapa kita tidak berikan dukungan? Ini harapan kepada masyarakat ini yang harus kita berikan. Kita bisa meneladani kecontohan Bapak Prabowo yang selalu diberikan kepada masyarakat. Itu. Betul, Pak. Ya. Baik, Pak Ketua, kami juga sempat juga mengopi atau menguping bahwa Pak Ketua DPR yaitu Bapak Fransiskus SPD MPD saat ini Ketua DPR Kabupaten Bengkayang di Partai Gerindra kan akan maju ke provinsi ya. Ya. Dan di situ tentunya kan mengharapkan dukungan daripada masyarakat juga, ya kan? Kira-kira apa harapannya dan ajakannya kepada warga masyarakat, terutama kawan-kawan, saudara atau pemilih? Ya, tentu saya sebagai kader partai, ya, saya sudah 2 periode di DPRD Kabupaten, periode pertama sebagai wakil ketua, periode kedua saya sebagai ketua DPRD. Nah, tentu saya bagaimana di partai ini tentu ada keinginan dan regenerasi lah. Nah, oleh karenanya
saya menciptakan ada regenerasi itu, saya mencoba untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi untuk mewakili masyarakat Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Nah, oleh karenanya tentu saya berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang ya bisa mempercayai saya dan bisa memilih saya untuk mewakili mereka. Ya. Nah, mari ya, kita secara bersama-sama bagaimana ketika saya bisa diberikan kepercayaan, tentu amanat atau mandat yang diberikan rakyat ini saya akan menjalankan seikhlas mungkin, seupaya atau sebaik mungkin bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di 2 kabupaten kota ini. Ini menjadi tekad saya. Nah, oleh karenanya tekad semangat ini saya harap ya, dan saya mohon dukungan dan pilihan serta doa daripada masyarakat Kabupaten Bengkayang. Baik, terima kasih Pak Ketua DPR, dan di sini Pak Fransiskus SPD MPD ini sebagai Ketua DPR, kemudian dari Partai Gerindra ya, di sini beliau cukup dikenal oleh kalangan masyarakat yang santun, kemudian tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. Ayolah masyarakat kita bersama-sama untuk mendukung beliau untuk menjadi anggota DPR di tingkat provinsi. Demikian harapan kita kepada seluruh masyarakat, dan jangan lupa share dengan teman-teman yang ada terdekat, saudara sanak pemilih, dukung Fransiskus SPD MPD sebagai Bupati, sebagai Ketua DPR Kabupaten Bengkayang di 2023 ini, dan 2024 mendatang beliau akan ikut berkontestasi di pemilu provinsi 2024 Kalimantan Barat. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sip.